Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sandi dan Morse, Semafor, Komunikasi Udara, Simpul dan Ikatan. Kelompok 3 terdiri dari beberapa orang. Yang pertama adalah Arsal, yang kedua Wody Rahmawati, yang ketiga Muhammad Zaid dan Yazid Dolo, yang keempat Aani, yang kelima Wody Selmiawati, yang keenam Nusriyah, yang ketujuh Arifah Hayati, yang kedelapan Putri Nurfadila. Sandi dan Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Albert File pada tahun 1835. Kode rahasia dan telah disepakati dalam dunia internasional, digunakan dalam dunia militer, juga dipelajari dalam dunia kepramukaan. Representasi kode Morse. Tabel 1 kode Morse alfabet. Tabel 2 kode Morse tanda baca. Tabel 1 kode Morse angka. Tabel 2 kode Morse tanda dinas atau perintah. Penyampaian kode Morse dengan tulisan. Penyampaian kode Morse dengan tulisan caranya menuliskan kode-kode Morse seperti representasi kode yang telah disampaikan di atas, kemudian dipenggal dengan tanda garis miring untuk memisahkan hurufnya. Berikut ini adalah contoh penyampaian kode Morse dengan tulisan. Penyampaian kode Morse dengan peluit. Penyampaian kode Morse dengan peluit caranya adalah titik diganti dengan bunyi peluit pendek, strip diganti dengan peluit panjang. Setiap pergantian huruf diberi jeda beberapa saat, sedangkan pergantian kata diberi jeda agak lama. Berikut ini adalah contoh penyampaian kode Morse dengan peluit. Penyampaian kode Morse dengan bendera. Penyampaian isyarat kode Morse dengan bendera yaitu adalah kibaran panjang dan kibaran pendek, titik diganti dengan ayunan pendek, strip diganti dengan ayunan panjang. Setiap pergantian huruf diberi jeda beberapa saat dengan posisi bendera di tengah, sedangkan setiap pergantian kata diberi jeda agak lama. Penyampaian kode Morse dengan vokal dan konsonan. Variasi penyampaian kode Morse lainnya yaitu dengan huruf vokal dan konsonan. Titik diganti dengan huruf vokal, strip diganti dengan huruf konsonan. Setiap pergantian huruf dipisahkan dengan tanda plus, sedangkan pergantian kata diberi jarak spasi. Penyampaian kode Morse agar lebih mudah menghafal kode Morse, salah satunya dengan nyanyian. Berikut ini adalah nyanyian kode Morse. Dapat dilihat di samping.
kita masuk pada sandi. Sandi adalah semua kata dalam bahasa Sanskerta yang artinya adalah rahasia atau menyembunyikan. Sandi berfungsi supaya setiap pesan rahasia yang ingin disampaikan aman terkendali, seperti dalam kegiatan kepramukaan, dalam hiking, camping, kemah, dan lain sebagainya. Sekitar tahun 3000 Masehi, di kerajaan Babilonia telah ditemukan tulisan cuneiform untuk mengirimkan berita rahasia antar kota. Mereka menulis pesan di kepala para budak yang baru dicukur, lalu menunggu sampai rambutnya tumbuh. Kemudian budak itu diberikan ke tempat yang dituju. Di tempat tujuan, kepala budak dicukur kembali untuk mengetahui pesan yang tersembunyi. Sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada cara penulisan, di mana titik dan garis pada kode Morse diganti dengan rumput kecil dan rumput besar. Pemisahan antara huruf menggunakan tanda, pemisah antara kata menggunakan kata tanda spasi. Kemampuan mengirim dan menerima kode Morse merupakan salah satu dari kecakapan yang dapat menerima tanda kecakapan khusus. Sandi kotak 1. Sandi kotak 2. Sandi kotak 3. Contohnya adalah kata pramuka. Sandi angka. Sandi an. Sandi an terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dengan menyisipkan kata an untuk mengetahui pesan apa yang disampaikan, yaitu dengan mengabaikan kata an tersebut. Coba tebak apa pesan rahasia dalam kode ini? Janda, nan, ganda, dan, bande, randi, sandi, kan. Sandi balik. Semaphore adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan dua bendera, di mana masing-masing bendera tersebut berukuran 45 cm kali 45 cm. Sedangkan warna yang sering dipergunakan adalah terdiri dari dua warna gelap dan terang, disesuaikan agar kontras dengan latar belakang saat digunakan. Biasanya merah dan kuning, dengan warna merah selalu berada dekat dengan tangkainya. Sejarah Semaphore. Claude Chappe 25 Desember 1763 sampai dengan 23 Januari 1805 adalah seorang penemu Prancis yang pada tahun 1972 merupakan praktik sistem Semaphore yang akhirnya membentang seluruh Prancis. Zaman dahulu, sulit sekali bagi sebuah pasukan memberi kabar kepada pimpinan atau negaranya. Sebuah berita biasanya dikirim melalui pasukan berkuda, tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Maka kemudian ditemukanlah telegraf optik. Penemuan telegraf ini merupakan sebuah revolusi dalam beberapa dekade ke depan. Jaringan antara benua dibuat di Eropa dan Amerika. Yang pertama dibuat menghubungkan Paris dan Lille pada zaman Revolusi Prancis. Hubungan ini sejauh 230 km dan memiliki 15 Semaphore. Pesan yang pertama yang disampaikan adalah kabar kemenangan militer atas Australia. Pesan ini bisa disampaikan dalam waktu kurang dari setengah jam. Transmisi satu simbol dari Paris ke Lille bisa terjadi dalam waktu 10 menit, sekitar 1380 km per jam, lebih cepat daripada pesawat terbang modern yang ditemukan 1,5 abad kemudian.
Jaringan telegraf optik terdiri dari penderetan menara, masing-masing diletakkan berjarak 5-20 km satu sama lainnya. Pada setiap menara ini terdapat semaphore kayu, dua teleskop di atasnya. Teleskop ditemukan pada tahun 1600. Semaphore digunakan sebagai sinyal di rel kereta api. Semaphore ini merupakan bentuk sinyal kereta api pertama. Sinyal semaphore diperagakan oleh sebuah tiang yang memiliki lengan yang bisa memutar dan akan menunjukkan sinyal kepada masinis. Sinyal ini dipatenkan oleh Joseph James Stephens dan hingga saat ini telah menjadi sinyal mekanis yang paling sering digunakan di berbagai negara. Penerapan bendera semaphore memilih tempat sikap saat mengirim berita dengan semaphore. Yang pertama adalah pilihlah tempat dengan latar belakang yang kontras dengan warna bendera yang digunakan. Kedua adalah hindarkan arah sinar matahari yang menyilaukan penerima atau pengirim. Yang ketiga adalah setiap badan adalah berdiri tegak. Sikap badan adalah berdiri tegak, kaki dibuka atau kangkang. Pada saat tidak mengirim isyarat, bendera disilangkan di depan kaki. Keempat adalah cara memegang tongkat bendera adalah tongkat dipegang, jari telunjuk lurus, tongkat tidak harus menggenggam tangan. Ini untuk menjaga agar posisi tongkat segaris lurus dengan tangan kita. Dan kelima adalah mengirim isyarat tangan dan lengan dijaga tetap lurus dengan tongkat bendera. Gerakan bertumpu pada sendi peluru di bahu. Keenam adalah kirimkan isyarat dengan mantap dan jangan ragu-ragu. Hindarkan gerakan yang tidak perlu dan membingungkan. Apabila isyarat yang hendak dikirim lupa, tetaplah berhati-hati pada huruf terakhir. Pikirkan hingga teringat kembali dan baru lakukanlah gerakan. 7 adalah usahakan bendera tidak terlepas pada tongkat. Dan ke-8 adalah pengirim pesan dilakukan huruf demi huruf dan tidak perlu kembali bersikap sempurna. Setelah satu kata terkirim baru tertutup dengan sikap sempurna atau interval. Baik, berikut ini adalah contoh dari gerakan semaphore. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Komunikasi udara. Komunikasi udara dalam pramuka salah satunya adalah sistem komunikasi radio. Sistem tersebut terdiri dari beberapa subsistem komunikasi yang memberikan kemampuan kepada komunikasi eksterior. Sistem komunikasi radio mengirimkan berbagai sinyal melalui radio. Bisa dilihat di sini ada komunikasi udara, natofonetik alfabet. Bisa dilihat sendiri huruf-hurufnya. Lanjut, komunikasi udara. Jambore on the
the Air atau JOTA menggunakan perangkat radio amatir. Gelombang radio yang dipergunakan biasanya menggunakan band 40 meter atau band 80 meter untuk mengajarkan mereka tentang radio dan membantu mereka untuk menghubungi pramuka-pramuka lain dengan menggunakan perangkat radio amatir. Jamboree on the Internet atau JOTI menggunakan internet sebagai media utamanya. MLRS dan XChat pada komputer serta Android RC dan IRC Cloud untuk perangkat ponsel pintar atau dapat menggunakan Skype, Minecraft, ScoutNet. Alpha Alpha Juliet Foxtrot di sini Yankee Hotel Juliet Alpha ganti. Dengan operator Anissa Alpha November India Sierra Alpha. Lanjut materi simpul dan ikatan. Simpul adalah bentukan atau ikatan antara tali dan tali yang lain. Ada beberapa simpul yang digunakan dalam latihan pramuka. Masing-masing simpul memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Beberapa simpul di antaranya. Yang pertama, simpul hidup. Simpul hidup artinya simpul yang bisa dengan mudah dilepas. Simpul ini berfungsi mengikat suatu benda dengan kuat, namun ikatan tidak akan susah untuk dilepas kembali. Simpul ini biasa digunakan untuk mengikat tiang, benda, atau hewan. Yang kedua, simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Yang ketiga adalah simpul jangkar. Simpul jangkar kerap digunakan untuk menautkan tali pada benda lain secara cepat. Simpul ini biasanya digunakan untuk membuat tandu darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Yang keempat, simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul wajib dalam teknik kepramukaan. Dalam kepramukaan, simpul ini sering digunakan, seperti untuk mengikat tali tenda pada pasak tenda dan saat mengikat tali penegang pada tiang tenda. Yang kelima, simpul ujung tali berfungsi agar tali pitalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Dapat juga digunakan untuk menyambung dua buah bambu. Yang keenam, simpul anyam. Simpul anyam digunakan untuk menyambung dua utus tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan kering. Simpul ini untuk menyambungkan garis dengan diameter atau kekakuan yang berbeda. Yang ketujuh, simpul anyam berganda. Simpul anyam berganda berfungsi untuk menyambung dua utus tali yang tidak sama besar dan basah. Yang kedelapan, simpul lasso. Simpul lasso digunakan untuk menangkap atau menjerat hewan ternak yang keluar dari kawanannya.
Yang kesembilan, simpul tambat. Simpul tambat digunakan untuk menambatkan tali pada sesuatu tiang atau kayu dengan erat, tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan, terutama saat membuat ikatan silang atau palang. Yang ke-10, simpul delapan. Simpul delapan adalah jenis simpul penghenti dalam belayar dan panjat tebing sebagai metode untuk menghentikan tali dari kehabisan perangkat atau penahan. Yang ke-11, simpul anyam rantai. Simpul anyam rantai digunakan untuk memendekkan tali. Selanjutnya, ikatan. Ikatan adalah hasil kombinasi antara tali dengan benda sehingga memiliki fungsi tertentu. Beberapa ikatan yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatan palang. Ikatan palang merupakan sebuah ikatan yang berfungsi untuk menautkan dua tongkat atau kayu yang posisinya saling silang tegak lurus. Penggunaannya seperti untuk membuat tandu. Yang kedua, ikatan silang. Ikatan silang adalah untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilang. Umumnya, sudut yang terbentuk dari dua buah tongkat tersebut tidak tegak lurus atau 90 derajat. Yang ketiga, ikatan kaki tiga. Ikatan kaki tiga digunakan untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling tegak lurus atau untuk membentuk tiga kaki. Yang keempat, ikatan canggah. Ikatan canggah digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Penggunaan ikatan canggah seperti untuk membuat tiang bendera dengan sambungan tongkat. Terima kasih. Salam Pramuka.